Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisnaini, NIM 2020-2009, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulia Kudus 2020. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal hukum yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Subsidi di Nusa Tenggara Timur. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, volume 45, nomor 3, halaman 191-197, Kupang, Juli 2016, dengan nomor ISSN 252747716, akreditasi nomor 46-DT-KIP-2012, disusun oleh Sigit Agung Susilo. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan. Oleh karena itu, dalam pendistribusian BBM sangat bergantung pada kondisi cuaca. Hal ini mengakibatkan timbulnya kendala dalam pendistribusian BBM sehingga menimbulkan keterlambatan dan kelangkaan BBM di pasaran. Kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur turut mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur tergolong masih rendah. Di beberapa daerah masih ditemukan penduduk yang buta huruf. Angka buta huruf mencapai 9,79% pada tahun 2012, terutama pada penduduk dewasa dan lansia. Perilaku masyarakat yang masih terikat adat istiadat dan masih banyak daerah yang belum menikmati listrik sehingga sangat berpengaruh pada pola pikir termasuk dalam menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi. Ditambah lagi dengan kurangnya sosialisasi tentang kebijakan pemerintah ataupun informasi yang sedang berkembang. Faktor tersebut dimanfaatkan oleh spekulan untuk melakukan aksi penimbunan BBM agar harga melambung tinggi yang menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat, sehingga masyarakat terprovokasi untuk melakukan aksi penimbunan BBM subsidi yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk menangkap ikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana upaya pemerintah menanggulangi penyalahgunaan BBM di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang kedua yaitu penerapan kebijakan formulasi tindak pidana yang berlaku di masa sekarang ini, dan yang ketiga adalah penerapan kebijakan formulasi tindak pidana yang berlaku di masa yang akan datang. Dari beberapa rumusan masalah yang sudah saya sampaikan, di sini saya akan membahas hasil dari penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan BBM subsidi di Nusa Tenggara Timur. Upaya penegakan hukum sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan BBM subsidi baik secara nasional maupun lokal. Untuk di tingkat nasional, pemerintah membentuk tim KP4 BBM atau Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan, Penyediaan, dan Kontribusi BBM yang terdiri dari polisi, TNI, jaksa, bea cukai, BPH Migas, dan dibantu oleh LSM Lingkungan dan Mineral Tambang. Untuk di tingkat lokal, pemerintah membuat tim koordinasi yang terdiri dari polisi, TNI, jaksa, bea cukai, dan dibantu oleh bagian ekonomi dari pemerintah provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, dan pihak Pertamina dengan cara menentukan daerah sasaran paling rawan penyalahgunaan BBM subsidi. Selanjutnya, hasil tersebut akan didata berupa barang bukti beserta dengan tersangka untuk dilanjutkan ke proses penyidikan. Upaya lain yang dilakukan pemerintah yaitu menempatkan pasukan Yonif 744-PSY di daerah perbatasan. Penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu tentang penerapan kebijakan formulasi tindak pidana
penyalahgunaan BBM subsidi dan sanksi pidana yang berlaku di masa sekarang ini. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, tindak pidana di bidang migas didasarkan pada pasal 51 sampai dengan pasal 56. Namun, tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi tidak dirumuskan secara tegas sehingga menimbulkan multitafsir di beberapa kalangan. Karena di dalam pasal 51 sampai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tindak pidana hanya diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tanpa adanya izin yang sah atau ilegal. Subjek hukum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah orang dan korporasi. Korporasi merupakan badan usaha atau badan hukum. Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif, bersifat kaku dan imperatif. Akan tetapi pada putusan hakim menggunakan putusan alternatif, yaitu apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka bisa diganti dengan pidana penjara dengan pidana denda maksimal 6 miliar rupiah dan pidana penjara maksimal 6 tahun. Selain sanksi pidana tersebut, terdapat sanksi lain, yaitu pencabutan atau perampasan barang yang digunakan maupun didapatkan dari hasil kejahatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan akibat penyalahgunaan BBM subsidi termasuk ke dalam kategori sanksi yang berat. Diharapkan dengan adanya sanksi yang berat tersebut, para pelanggar hukum di bidang minyak dan gas bumi memiliki efek jerah. Untuk penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang ketiga, yakni kebijakan formulasi tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi di Nusa Tenggara Timur dan penerapan sanksi pidana di masa yang akan datang. Berkaitan tentang beberapa hal yang perlu dievaluasi, yaitu tentang definisi tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi perlu dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan multitafsir di berbagai kalangan. Berdasarkan pada rumusan pasal 51 sampai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, subjek tindak pidana adalah orang dan korporasi. Sebaiknya dirumuskan juga tindak pidana terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai wewenang dalam bidang minyak dan gas bumi yang melakukan penyalahgunaan kewenangannya. Dalam perumusan sanksi pidana, sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif dan kaku, namun dirumuskan secara alternatif agar memberikan kekuasaan hakim untuk mengambil keputusan vonis kepada pelaku. Dan terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulannya adalah upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan BBM subsidi di Nusa Tenggara Timur adalah dengan cara membentuk tim koordinasi yang terdiri dari kepolisian, TNI, jaksa, bea cukai, satpol pp, dan LSM. Upaya lainnya yaitu dengan menempatkan pasukan untuk menjaga di wilayah perbatasan. Dalam ketentuan pidana, menurut pasal 51 sampai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menganut sistem kumulatif. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku yaitu dengan sanksi denda maksimal 6 miliar rupiah dan sanksi kurungan penjara maksimal 6 tahun. Selain itu, ada sanksi lain berupa pencabutan dan perampasan barang yang diperoleh atau yang didapat dari tindak pidana tersebut. Putusan hakim terhadap pihak pelaku menerapkan pidana alternatif, yaitu apabila tidak sanggup dalam membayar sanksi denda, dapat diganti dengan sanksi penjara. Yang kedua yaitu saran. Hal yang perlu dievaluasi yaitu tentang definisi tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Perlu dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan multitafsir di berbagai kalangan.
Selain itu, dalam pengambilan keputusan sanksi pidana kepada pelaku sebaiknya dirumuskan secara alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada hakim dalam pengambilan keputusan vonis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.